Oke, kita akan melanjutkan materi kita. Jadi kemarin kita sudah membuat recycler view yang menggunakan model list atau daftar. Nah, kali ini kita akan membuat tampilannya itu menjadi grid ya, seperti yang dilihat di gambar ini, menjadi grid seperti ini. Jadi untuk membuat tampilannya seperti itu, langkah pertama kita perlu menambahkan option menu terlebih dahulu. Jadi di kanan atas ini kan kita akan menambahkan menu untuk pindah tampilan. Oke, pertama kita buka di Android Studio-nya, kemudian di res ini klik kanan ya, kemudian new, kita tambahkan Android Resource Directory, kemudian kita tambahkan di sini menu. Oke, dipilih resource type-nya menu. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan di sini main menunya ya. Main menunya jadi di klik kanan lagi, kemudian kita buat new menu resource file. Oke, di sini menu underscore main. Sudah klik OK. Oke, di menu main ini ya, kita bisa tambahkan menu item. Jadi kita akan tambahkan 3 menu item di sini. Kita tinggal tarik saja menu itemnya. Oke, menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya ini satu salah ya. Kita delete, kemudian item kita tambahkan. Nah, di palette-nya ini ya, pada saat kita membuat directory menu ya, nah ini akan secara otomatis membuat tampilan layoutnya untuk menu. Jadi di sini ada untuk pencarian menggunakan search item, ya ada switch item, kemudian bisa menambahkan menu lagi. Nah, nanti tampilannya bisa dilihat ya, akan seperti ini. Oke, yang pertama ini titelnya kita rubah untuk titelnya menjadi menggunakan string list ya. Jadi di sini kan ada ya, kita cari list. Oke, ini string list. Kemudian untuk ID-nya kita buat di sini action list. Oke, action underscore list. Kemudian yang kedua ya, ini kita bisa tambahkan yang kedua ini adalah action grid, action string, action grid ya sini. Kemudian di sini ID-nya action grid. Oke, yang ketiga kita bisa ganti titelnya menjadi add string garis miring with card view. Kemudian di sini kita buat action card view. Action card view. Oke. Nah, setelah kita buat 3 menu ini, selanjutnya kita akan membuat di sini ini logikanya. Jadi pada saat diklik tombol menunya tersebut, itu akan berpindah ke menu yang kita inginkan. Oke, jadi di sini kita harus menambahkan di bagian main activity. Oke, di main activity ini kita bisa tambahkan di bagian akhirnya ya. Oke, di bagian akhir kita bisa tambahkan ya. Jadi di sini untuk function ini, jadi dia akan membuat pada saat optionnya dibuat ya, dia akan merubah tampilannya itu ke
layout menu main tadi yang kita buat. Kemudian untuk option selected ini, nah dia akan mengacu pada ke function set mode ya, berdasarkan item ID-nya. Oke, ini di enter saja ya menu item dan menu tadi. Kemudian dia akan diimport library-nya. Nah, di sini ya kita kembali lagi ke set mode tadi. Nah, jadi di sini pada saat kita tentukan ya untuk apa yang diklik ya. Nah, di sini akan dicek. Jadi ketika select modenya ini action list ya, action list itu menu yang pertama, maka dia akan menjalankan show recycler list yang ini. Oke, yang kedua kita belum tentukan ya. Nah, selanjutnya ya, kita akan membuat item grid hero. Nah, ini untuk layout per gridnya ya. Jadi kita tambahkan di layoutnya ini, klik kanan, new, layout resource, item grid hero. Kemudian kita bisa masukkan tampilan ini. Kita pindah ke mode code ya. Paste sini. Oke, setelah kita membuat tampilan untuk gridnya ya, jadi di sini bisa kita lihat sendiri dia akan menampilkan foto saja ya, dan ukuran ini menyesuaikan kolomnya nanti, dan tingginya sudah di fix ya, ditetapkan sudah kita buat 250 dp. Oke, selanjutnya kita akan membuat adapternya lagi ya. Jadi kita akan membuat adapter yang berbeda karena di sini untuk datanya yang dimasukkan ke dalam listnya nanti itu hanya fotonya saja. Oke, langkahnya sama seperti kita membuat list hero adapter. Jadi kita klik kanan di folder Java ya, kemudian kita pilih Kotlin kelas di sini, kemudian kita buat kelasnya namanya grid hero adapter. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan buat parameternya. Yang pertama ini berarti private file list hero array list. Oke, untuk kelas data kelasnya ke hero. Kemudian kita akan buat parentnya di sini ya, recycler view. Oke, recycler view titik adapter, kemudian grid hero adapter titik grid view holder. Oke, sampai sini akan berwarna merah. Kita tinggal alt enter saja, kemudian kita change construct-nya, kemudian kita alt enter lagi. Sini implement member ya, kita blok semuanya. Nah, di sini kita buat kelasnya juga di grid hero ya, untuk grid view holder. Nah, untuk grid view holdernya ini kita akan tambahkan di sini untuk parameternya ya, view. Kemudian di sini kita tambahkan view holder. Oke, kita enter, kita import. Nah, ini sudah kita implementasikan semua method ya, untuk interface-nya. Kemudian kita akan tambahkan
kode di setiap subnya ya. Jadi kita tambahkan ini, kemarin kita sudah tambahkan, kita copy saja ya. Jadi di onCreate view holder itu codingnya seperti ini. Nah, kita alt enter untuk layout inflatornya. Kemudian view group ini ya. Nah, ini kita ganti menjadi parent. Jadi kita menjadi parent. Kayak kalau dulu ya di versi sebelumnya memang view group seperti itu, tapi di versi yang ini itu sudah berubah menjadi parent. Kemudian onBind view holder kita ganti. Oke, kemudian kita buat di sini untuk bindingnya ya di grid view holdernya, tambahkan terus ini. Nah, seperti ini. Untuk lightnya kita import, because option itu kita import. Oke, image item V ini kan ada dua ya, jadi kita pilih yang item grid hero. Oke, ini jadi ada synthetic ya, jadi di Kotlin ini dia akan langsung menghubungkan ke layout item grid hero. Oke, ini kemarin ya, ini untuk width dan height-nya. Jadi untuk memasukkan foto kita memanfaatkan library glide. Ini setelah selesai, kemudian kita tambahkan kita item count ini, yaitu list hero size. Nah, ini di sini list hero size. Ini yang kita buat ya, variable sini hanya kecil, kita ganti menjadi list hero. Untuk parameternya, oke, ini sudah jadi. Untuk adapternya selanjutnya kita akan memanggilnya di main activity. Jadi kita buat satu metode yaitu show recycler grid ya. Lalu ada yang ini ya, ini returnnya kurang. Oke, sudah hilang errornya. Kemudian kita akan ke main activity, kita buat satu method lagi yaitu show recycle grid ya. Nah, kita akan import lagi grid layout manajernya, alt enter saja. Kemudian di sini kita buat span count-nya itu 2, nanti dia akan membuat 2 kolom di situ. Oke, setelah kita buat show recycle view-nya, nanti ini tinggal dipanggil saja pada saat action grid-nya kita klik di option menunya. Nah, sudah selesai ya. Kita tinggal coba jalankan saja. Jadi kita jalankan untuk emulatornya ya. Oke, jadi ini ya tampilan ketika program ini dijalankan ya. Di sini akan ada tambahan menu. Nah, nanti kita bisa pilih grid. Oke, dia akan menampilkan grid. Kemudian kita bisa balikkan lagi ke list ya. Dia akan menampilkan bentuk baris seperti ini. Oke, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup ya. Nah, silakan dicoba. Oke, terima kasih.